kepada mereka-mereka yang dipajak. Jangan kita nih masyarakat yang tidak tahu, tidak sadar pajak, tidak sadar hukum, malah ditipu kiri kanan. Kalian sudah dikasih nafas gratis, nggak suruh beli, tapi jujur gitu, supaya masyarakat kita menjadi makmur. Oke, pemirsa, kembali lagi dalam program Suara SWI bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ini sejak saya dulu awal-awal jadi wartawan nih, saya sering ketemu kalau kita lagi liputan di film. Penasaran kan siapa? Tapi tunggu dulu. Seperti biasa saya akan berkomunikasi dengan narasumber saya melalui pengetahuan saya di Google dulu. Saya akan seperti biasa men-searching narasumber saya di Google. Kita akan lihat nih berita-berita apa yang keluar tentang narasumber saya. Jadi saya searching dulu ya. Oke pemirsa, saya sudah searching nih di sini. Karena ini narasumber saya artis senior, ya pasti banyaklah beritanya kalau orang mencari nama Yati Surahman, gitu ya. Bunda Yati, saya panggilnya Bunda aja dah. Bunda ya kan? Piara. Bunda Yati Surahman. Nah, di sini mulai dari media besar ya kan. Kisah awal. Aduh, ini yang saya melihat di nomor 1 Google nih, kalau orang mencet dengan keyword Yati Surahman itu keluar satu berita yang Yati Surahman kisahkan awal mula pindah agama Kristen. Ini berita nongol di media besar. Bun, bisa sharing sedikit Bun? Kemudian saya langsung ketemu narasumbernya ya kan. Jadi saya nggak meliput tapi saya ada liputan orang, saya bisa nanya langsung nih kan. Ya kalau soal keyakinan sih, itu kembali kepada latar belakang lingkungan, mungkin apa yang bahasa filmnya bilang kadar empirik. Artinya dia punya apapun yang diimani itu kembali kepada diri sendiri. Karena kalau dari pengalamanku dan kebetulan Tuhan kasih pekerjaanku di film, itu kan harusnya memang pakai hati. Kita apapun iman kita, kalau kita nggak nyaman, kita masih punya hak sebagai warga negara Indonesia. Aku dilahirkan di dalam lingkungan yang istilahnya akhirnya keluar katanya pindah agama. Itu sebetulnya kan bukan juga keinginanku, tapi karena pengalaman, lingkungan sih tidak begitu banyak ya, karena tidak ada yang pernah mengajak. Tapi pengalaman hidup, karena kebetulan aku dikasih dari Tuhannya jadi anak nomor 1, adiknya 8. Jadi banyaklah pergumulan yang aku lewati. Lalu akhirnya aku merasa melihat satu yang sekarang saya imani, saya merasa nyaman. Itu aja sih. Jadi saya tidak ikut siapapun, tidak ikut manusia, tapi saya ikut kepada hati dan Tuhan yang saya yakini sekarang. Tapi Bunda kalau ngomong masalah ini matanya berkaca-kaca ya? Ya berkaca-kacanya gini sih. Kalau gampangnya, apa sih susahnya mengaku atau aku kembali ke yang lama? Tapi aku bohong sama diriku, terutama hatiku. Nah, manusia yang lain gampang aku bohongin, cuman aku nggak mau bohongin diriku sendiri. Itu aja sih. Tapi sekarang sudah yakin ya atas keputusannya? Ya, dan itu udah saya jalani, saya merasa saya sudah diselamatkan. Ya, saya ya pribadi, terlalu banyak kalau saya ceritain perjalanan saya, panjang banget. Sinetron kalah tuh bisa ribuan episode. Tapi yang pasti berita ini benar ya? Benar. Pindah ke... Dan saya tidak mengikuti manusia manapun karena saya dari kecil. Jadi ada yang bilang kebetulan memang
pada saat Tuhan kasih jodoh, memang dia imannya Kristen, kasihan sih dia kena gitu. Dalam arti dia menjadi kambing hitam, dia disalahkan. Tapi sebetulnya enggak sih, karena bukan salah dia. Aku sudah memutuskan sendiri dari kecil gitu. Oke, itu pemirsa. Jadi ini pengalaman Bunda Yati Surahman bahwa ya agama sih masing-masing gitu kan. Jadi tidak bisa juga kita menjas orang, wah pindah ini ya. Karena hidup itu pilihan Ibu. Ya. Dan itu bukan pilihan orang. Kalau pilihan diri sendiri mah orang kan hanya tidak merasakan gitu kan, tapi yang menjalankan itu yang merasakan Ibunya. Oke Bun, kita pindah ke ini karena Bunda ini berkaca-kaca kalau bicara ini gitu. Cuman kan. ikut sedih aja karena orang tua sudah nggak ada ya. Siap. Iya, tapi saya terakhir saya sempat jaga ibu sampai nggak ada, dan saya ngomong, Mah kita doa. Kalau saya harus kembali atau apapun, pasti dengan doa mama juga. Tapi kok saya selama ini menjalankannya, saya nyaman dengan yang sekarang gitu. Ya saya terusin. Dimanapun orang kalau nyaman ya kan diterusin. Iya benar. Jangan karena duit ya, tapi nyaman hati. Nyaman hati. Yang bukan hanya nyaman duitnya aja ya. Iya. Nyaman hati ya. Duit mah nomor. Duit mah bisa dicari benar. dan nggak dibawa mati juga. Kalau artis senior ngomong tuh, gitu, bijaksana. Dan itu harus diikuti sama artis-artis yang baru mulai merangkak dunia entertain, bahwa untuk terjun di dunia entertain itu bijaksana sangat-sangat penting. Ya Bun, kita lanjut Bun ya. Saya baca lagi nih Bun. Ada apa lagi nih Wikipedia dihujat. Aduh ini bagian dari berita yang pertama ya. Iya. Bun, Bunda dihujat. Tapi kan tadi sudah Bunda jelaskan juga bahwa itu adalah keputusan pribadi dan itu urusan Tuhan dengan pribadi Bunda juga. Jadi ya dihujat juga coba juga gitu kan. Mau bagaimana lagi gitu kan, karena itu sudah diambil sebuah keputusan. Kita lewat aja berita itu karena masih nyambung sama yang di atas. Ini ada lagi tapi masih tentang agama ya kan. Mbak Yati nekat pindah diam-diam, masih seputar ini nih Bun. Masih. Ya untuk kalau orang nyari Bunda Yati yang keluar ini tak jujur pindah agama dipaksa. Nah ini kan masih, tapi sudah dijelaskan sama Bunda bahwa semuanya fine-fine aja sampai sekarang. Itu berita yang kalau saya ketik nama Bunda. Coba kalau saya ketik yang lain. Waduh. Ini dia ini. Kalau saya ketik Bunda Yati Surahman saat muda, beritanya Neoke Zone 7 potret Yati Surahman saat muda, manis dan cantik. Aduh, ini tahun berapa sih Bun pertama kali terjun ke dunia entertain? Bunda masih cantik banget ini. Waduh, saya terjun ke dunia film. Saya sudah kerja di Pertamina, di El Nusa. Itu tahun 75. Tahun 75 ya. Tahun 75 saya belum lahir. Setahun kemudian Bunda udah ngetop, saya baru lahir kayaknya. Ya kan? Liku-liku perjalanan Bun seperti apa sih? Yang saya syukuri seperti yang sekarang terjadi, banyak orang yang maaf ya mungkin tidak tahu kebenarannya, cuman yang saya dengar-dengar. Ada yang kepingin ngetop menjadi artis, ada yang mengorbankan dirinya, ada yang mengorbankan uangnya, dan banyak hal lainnya gitu. Tapi buat saya, apapun keputusan Tuhan itu kembali ke kita dalam arti bagaimanakah hubungan kita pribadi dengan Tuhan yang kita yakini, apapun imannya. Kalau nggak ada kejujuran, ya Tuhan tidak akan memberi kepada mereka yang misalnya baru aja, ini mungkin karena stripping ya, jadi hampir tiap hari orang kenal dia. Baru aja stripping yang mungkin baru 100-200 episode, udah nih gue bintang film gitu kan. Tapi kalau strippingnya habis, orang juga nggak kenal dia kan gitu. Nah itu yang harusnya saya himbau lah ya, bisa dibilang kepada teman-teman yang baru. Mari, karena dunia film itu yang aku baca juga, tahun berapa itu aku baca, Rusia dikenal itu lewat film. Negara itu belum dikenal, tapi dengan dia membuat film,
akhirnya negara itu terkenal. Mungkin Indonesia kan bisa seperti itu. Cuma kembali kepada jangan orang berpikir main film itu memang pekerjaannya bohong tanda kutip. Dalam arti saya tidak pernah menjadi diri saya. Saya menjadi peran A, B, C, D, banyak lagi. Jadi memang harus punya kejujuran. Kalau memang kasarnya lah, gue nggak mampu nih peran ini, nah, harus ngomong. Walaupun mungkin honornya gede. Dan itu pernah saya lakukan. Sampai saya dimaki-maki, lu nih peluang, blah. Loh, kalau saya bilang nggak mampu gimana? Dia kan belum dicoba. Saya kasih tahu bahwa kalau saya lakukan, ini yang harus saya pelajari. Ini makan waktu. Mau nunggu? Kalian bilang harus segera. Nah, saya lebih baik ngomong apa adanya. Makanya saya jujur sama diri saya gitu. Saya nggak mau. Saya ini kan harus bisa penonton percaya bahwa saya perannya A, bukan Yati Surahman. Yeah. Penonton harus percaya bahwa saya si A, bukan Yati Surahman. Kayak gitu. Jadi ya saya harus jujur kalau ini kayaknya gue nggak mampu. Ya saya tolak. Itu terjadi tahun 70-an deh kayaknya. 70-an ya. 79 kan lupa saya. Nah, banyak memerankan berbagai peran ya kan. Kebawa gak sih ke dalam kehidupan pribadi? Atau ada akhirnya film-film yang diperankan sama Bunda akhirnya kebawa dalam kehidupan pribadi juga? Wah, ini kayak film gue ini nih. Ini pelajaran yang saya lewati. Akhirnya tahun berapa saya istilahnya dipaksa sama teman-teman IKJ karena pada saat saya terjun pertama kali di film, saya dikasih peluang sama sutradara. Padahal saya masih kerja waktu itu di El Nusa. Kamu sekolah di IKJ? Aduh om, aku kerja gitu. Ya, suka-suka kamu jamnya. Maksudnya menjadi mahasiswa secara struktural atau gimana? Enggak, kamu bisa dengerin pelajaran film itu apa gitu. Oh gitu, jadi ya aku lewatin aja. Lalu dari sana dengan perjalanan pekerjaan juga yang tadi dibilang, memang hati-hati dengan judul. Membuat sebuah judul juga harus hati-hati. Itu ada rohnya. Begitu juga aku kalau bermain, aku selalu minta Tuhan, aku ingin memerankan ini. Tolong bantu supaya aku bisa dipercaya menjadi peran itu, tapi kembalikan aku sesuai ciptaan Tuhan setelah pekerjaan ini selesai. Dan itu aku jalanin terus. Kalau mungkin masih ingat ya, tahun 78 aku syuting jadi Sum Kuning. Sum Kuning itu kan seorang orang kampung yang jual telur, tapi karena kesorean nggak ada kendaraan umum, lalu dia diperkosa di jalan oleh beberapa anak pejabat kan. Kalau di film cuma 4, tapi kalau aslinya 7. Kalau saya tidak dengan doa, saya terus jadi Sum Kuning, yang orang kampung. Yang ini, oh tapi kalau di shoot nggak nih ya, ini gue betato, kan bukan orang kampung, gitu loh. Ya karena saya hanya kepingin menjadi saya. Makanya apalagi kalau ada orang bertanya tentang rumah tangga kayak apa, biarlah itu punya saya. Karena saya sudah pekerjaannya punya orang lain. Kalau juga masalah keluarga saya harus sebarkan ke seluruh Indonesia lah. Saya nggak punya apa-apa dong. Makanya buat saya ya sudah. Saya punya suami siapa, saya berapa kali nikahnya kan nggak perlu, biar saya tahu aja. Itu rahasia pribadi yang tersimpan ya, Bun ya. Jadi nggak, kalau Bunda ini nggak mau ngumbiar lah istilah kasarnya ya. Ya hidup gua aja ya kan. Iya kan. Pemberitaan lebih baik pemberitaan gua sebagai seorang pemain film. Silakan dah kupas tentang cara pekerjaan bermain film ya. Gitu Bun ya. Iya. Siap Bunda. Oke Bun, itu pembahasan kita lihat lagi Bun. Saya senang maksudnya dengan ada berita-berita di sini kan akhirnya orang yang baca juga akhirnya tahu sejarahnya seperti ini. Oh berita ini timbul karena ini. Ini masih dalam 8 potret judul yang dipilih pindah agama. Ini masih seputar itu sih masih ya. Emang panjang sih. Iya, saya pernah mau diadu domba di dalam IG.
banyak gitu. Terus mereka tanya kan, dijawab nggak? Enggak lah, karena ini hakku. Biarinlah orang berasumsi apapun tentang aku, silahkan, dia juga punya hak. Aku gitu aja, karena istilahku, aku nggak pernah mau ngambil hak orang. Ya benar. Nggak enak. Kemarin sih udah sih aku ngomong, kalau suami orang gue pinjam 2 hari, 2 hari doang, tapi gue pulangin. Kasarnya gitu loh. Jadi jangan pernah mengambil hak orang, nggak enak. Tapi selama meniti karir di dunia entertain, banyak juga mungkin hal-hal buruk yang menimpa Bunda Yati ya, nggak semuanya normal ya Bun. Ada hal-hal yang bikin bete juga gitu kan, pasti ada juga itu kan? Banyak sih, banyak. Wah kalau ditarik ke belakang dari 2000, yang paling inget pasti 2014 lah ya. Saya berkarya membuat film tentang komedi sih. Komedi. Tentang budaya Jawa Barat. Mungkin karena film itu nggak jadi, tapi pekerjaan saya sudah selesai. Sampai sekarang duitnya nggak keterima tuh. Kayak gitu. Masih ada aja tuh ya. Masih. Dan alasannya tunggu tayang dulu. Ya tayangnya kan nggak tahu kita. Benar. Harusnya kan sesuai. Mungkin saya kebetulan biar saya beragama Kristen, tapi saya punya ensiklopedia Al-Quran. Buat saya itu adalah pengetahuan. Karena di situ juga banyak yang saya ambil hikmahnya, bahwa bayarlah sebelum keringatmu kering kan gitu. Jadi ya itu yang terjadi. Tapi buat saya, udah deh, rezeki nggak ketuker. Saya serahin sama Tuhan. Tuhan karena yang punya hak menghakimi manusia ya Tuhan, bukan aku. Jadi diambil, ya semoga dibalas nanti dengan rezeki yang berlimpah ya Bunda. Tuhan nggak tidur. Tapi dari sini Bunda juga akhirnya mempelajari dan mengakui ada agama lain juga yang akhirnya bisa jadi bahan panutan juga ya Bunda. Walaupun beda agama ya, tapi tetap ada satu agama yang juga bisa jadi panutan Bunda juga ya. Ya dari yang aku baca, mau agama apapun, kebetulan aku seneng aja baca. Bukan mau dibilang pinter ya, daripada bengong. Saya baca. Agama itu kan juga dibikin oleh manusia. Benar. Tapi kembali kepada si pelaku. Sikapnya mencerminkan agama yang diyakini. Kalau dia ngaku atau apalah, mau pendeta, mau ustadz, mau apapun lah ya, tapi nipu. Kan sama juga bohong gitu. Kan nggak, agama nggak ngajarin begitu. Gitu loh. Terus ngambil hak orang. Itu kan yang terjadi. Makanya kalau kaitannya sama negara yang makro gini, negara Indonesia tuh kaya loh. Kalau saja pejabat-pejabat itu amanah, kita kaya raya. Nggak ada tuh kita ngutang-ngutang. Kaya loh kita. Tapi ya karena mereka ego, wah gue kaya. Makanya sekarang aku lihat di IG juga banyak lagi dibongkar-bongkarin ya. Itu ada kaitannya. Udah mau sekarang mau ditanya nih. Boleh lanjut. Waktu saya ngerawat ibu, Ya. saya tidak membayar pajak penghasilan selama 5 tahun. Lalu saya minta tolong teman. Dia bilang fee-nya 1 tahun sekian, oke? Diurus sama dia. Lalu saya bayar 2017, 18, 2021. Mei 21 ya. Saya bayar lewat BNI. Ada sih bukti-bukti di rumah orang tua, berkas-berkas saya. Berarti saya bilang ini 2019 sama 20-nya, oh punya kelebihan, maksudnya dikembaliin, it's okay, gitu. Nah kemarin 2023 saya dipanggil, harus lewat KPP. Aduh, saya nggak ngerti tuh apa itu KPP kan. Kalau saya ngerti pajak, mungkin gue kerjanya di perpajakan kali kan gitu. Enggak, ini begini, malah dia salahin, katanya saya ini harus bayar pajak lagi karena saya salah nulis katanya. Disitulah saya marah. Dengan saya marah begitu, saya cuma doa sama Tuhan, saya ingin menjadi warga negara yang baik,
karena memang merasa punya penghasilan, walaupun persentasenya sedikit, saya punya tanggung jawab. Gitu. Akhirnya Tuhan bongkar dengan kejadian orang pajak itu. Masalahnya kecil loh. Masalah cuma soal pacar-pacaran anak kecil umur 20. Nah, kebongkar sampai sekarang. Yang bea cukai lah, yang ketua BPN lah, banyak lah. Aku kan suka, walaupun agak gaptek, tapi aku suka lihat-lihat IG. Ya mereka kebongkar. Jadi sebenarnya berarti intinya adalah tidak semua masyarakat memang memahami mungkin cara bayar pajak seperti Bunda gitu kan. Mungkin bukan hanya Bunda, banyak orang mengalami hal tersebut. Cuman memang harapan Bunda sendiri seperti apa sebenarnya supaya kita sebagai masyarakat Indonesia bisa tertib membayar pajak gitu kan? Ya kalau saya sih berharap, ya maaf bukan saya berkiblat sama luar ya, walaupun kepastiannya saya tidak tahu persis, tapi saya pernah punya teman entah di Belanda, entah Singapura, entah mana lah, negara Jepang atau manapun. Mereka kan kalau seperti di Indonesia juga, saya kan kalau dikasih honor pajak sekian persen sudah dipotong kan. Nah kalau memang menjadi hak saya, ya dikembaliin. Kan itu saya tidak tahu orang pajak melihatnya dari mana. Apakah karena saya istilahnya mungkin honor saya cuma dibayar 1 juta, belum pantas nih bayar pajak misalnya, udah kembaliin lagi. Misalnya 100.000 udah dipotong, dikembaliin kan gitu. Nah itu kan kembali kepada mereka-mereka yang dipajak. Jangan kita nih masyarakat yang tidak tahu, tidak sadar pajak, tidak sadar hukum, malah ditipu kiri kanan. Lalu pejabat-pejabat itu entah dimanapun, saya banyak melihat dan mendengar mereka menipu. Wah gampang nih duitnya nih, udah deh gue duitin aja. Jadi banyak hal yang aku melihat begitu. Saya nggak tahu pikiran mereka. Tuhan sebetulnya memang tidak harus ditakuti, Tuhan baik banget. Cuman takutlah sama Sang Pencipta dalam arti kalian sudah dikasih nafas gratis. Nggak suruh beli, tapi jujur gitu, supaya masyarakat kita menjadi makmur, kan gitu. Kepengen banget, tapi saya pernah ditawarin jadi anggota DPR, enggak, ntar gue korupsi. Saya bilang gitu, kok gitu sih lo? Ya, gue cuma denger aja sih. Masalahnya kalau udah satu kelompok bisa dibilang, kalau kita tidak ikut, akhirnya kan keluar istilah, weh korupsi berjamaah nih, kan gitu. Kita ntar nggak ditemenin mungkin, entah diasingkan kan gitu. Jadi buat aku sih, saya jalanin aja. Hidup saya juga nggak tahu sampai umur berapa. Sekarang aja udah bentar lagi kepala 7. Tapi kan dengan kepala 7 sebenarnya banyak pengalaman yang sudah Bunda dapat ya kan? Kenapa dengan hal-hal yang tadi Bunda ceritain sebenarnya kan, kalau Bunda ikut terjebak dalam dunia politik gitu kan, bisa memberikan sesuatu gitu Bun, untuk Bunda bantu masyarakat juga kan. Tapi aku maaf ya, ada beberapa teman public figure yang sudah duduk di sana, dan aku pernah mau bantu daerah membuat sesuatu karya, tapi modalnya sedikit. Kalau nggak salah itu katanya harus di Komisi 10 kalau nggak salah ya. Itu saya infokan ke mereka, itu aturannya banyak banget, protokolnya banyak banget, yang begini. Bu ya dipermudah, orang yang nggak ngerti dikasih pengertian. Kita kan kalau bisa berkarya malah dikucilkan. Makanya banyak kan kita lihat berita-berita orang Indonesia bisa membuat sesuatu tapi di luar. Contoh kecil, Upin Ipin itu film, dulunya tuh emang orang Indonesia yang bikin, tapi di Indonesia ditolak. Tapi ternyata dijual ke Malaysia, booming kan sampai sekarang. Balik lagi ke Indonesia ya? Nah, yang nonton banyak orang Indonesia. Saya aja sering nonton. Nah, gitu. Padahal itu kayak macam drama rumah tangga biasa ya. Tapi itu kan keseharian. Iya kan? Kita banyak belajar di sana. Nah itu deh. Jadi mereka maupun dimanapun instansinya, juga di film yang aku. Kalau sudah duduk, nggak kepengen berdiri, dia menduduk situ terus. Jadi begitu, akhirnya menghalalkan segala cara. Yang aku lihat sih begitu.
Tapi kemajuan dunia film sampai saat ini gimana menurut? Buat saya masih latah sih. Wih gila nih, horor, Laku. booming, laku, bikin horor. Semua horor. Akhirnya saya sempat ngomong, ya iyalah bikin horor. Kenapa? Kalau misalnya kita bilang bikin tentang PSK, mereka kan juga orang-orang yang maupun itu disengaja atau enggak punya komunitas. Nah, komunitas ini kan bisa istilahnya menggugat atau somasi atau apa namanya. Tapi kalau setan ini kagak ada. Jadi dia mau bikin setan kayak apa juga terserah aja orang setan. Setan gitu ya. Gitu. Duitnya dapatnya banyak, penontonnya banyak. Seperti Terus, itu ya, Bud ya. Itulah. Tapi aktivitas sekarang syuting masih lancar ya, Bud? Kalau kata orang Jawa, alhamdulillah. Kenapa orang Jawa bilang alhamdulillah? Itu udah bahasa Jawa mungkin ya. Bukan alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Nah, udah lumayan lah ya, masih eksis lah ya, Bud ya. Masih. Ya itu yang saya syukuri. Dengan udah kepala 6, bentar lagi kepala 7, orang masih percaya sama saya. Walaupun ada beberapa yang masih belum dibayar juga, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Dengan alasan tunggu tayang, itu saya lagi nungguin tayangnya. Kalau gue mesti kemana gue nyarinya nih gitu kan. Padahal saya udah kerja dan udah kelar kerjaan saya gitu. Tapi Bunda nggak pernah nuntut secara keras ya ke mereka ya? Dibawa enjoy aja ya? Saya bukan tidak mau nuntut keras, bukan juga sok kaya atau apapun, atau yang kayak lain-lain, somasi lah, inilah. Saya hanya berpatokan yang di atas. Tuhan nggak tidur. Kalau memang itu menjadi hak saya akan datang, itu aja. Habis mau diapain? Ya. Mereka ininya nggak tahu pikirannya. Tapi kan sebenarnya kalau ribut-ribut enak sebenarnya, berita untuk eksistensi gitu kan. Kalau Bunda nggak Ya berlaku buat ya. buat berita sih oke ya. Cuman buat saya, ya itu tadi, saya tidak mau mengemukakan yang saya juga udah tahu. Dilematis dunia film juga. Dilematis dalam arti kita mau berbuat benar, itu selalu ada gap. Dihalangi. Makanya kan sekarang Parvi udah macam-macam. Yeah. Parvi 56, Parvi Kuningan, satu lagi Parvi Saladin, terus apa lagi lah banyak. Bunda yang di mana? Saya nggak ikut mana-mana, saya ikut semuanya aja. Ikut semuanya aja ya. Karena kalau zaman yang terakhir yang saya ingat adalah Cak Ratno Timur ya. Karena habis Soekarno M. Nur, Ratno Timur. Itu kita dulu juga ada Depen kan. Almarhum Gus Dur sih yang bikin Depen dibubarin. Jadi tidak ada lagi bahwa kita sebagai pemain itu dipotong loh. Kenapa harus dipotong? Selain bayar pajak, itu untuk mengelola teman-teman kita yang bekerja di Parvi, untuk bayar mereka. Mereka kan juga kerja, harus digaji, kan gitu. Nah itu nggak ada lagi. Sekarang gua lu Parvi, bingung, makanya aku nggak pernah ikutan. Dilematis ya juga. Cuman ya itu kembali kepada kejujuran masing-masing deh. Mau nggak kita berbuat sesuatu, bahasa kerennya atau bahasa sombongnya, apa yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, kasarnya gitu. Tapi untuk film, aku juga nggak tahu besok, nggak tahu ntar mati, kan kita nggak tahu. Banyak sih asal misinya benar-benar untuk membangun dunia perfilman Indonesia sebenarnya baik-baik aja ya. Takutnya cuma lahan itu aja gitu Bun, yang diperebutkan. Iya sih, yang aku dengar sih begitu. Ya. Soalnya pernah kejadian tahun 2000 berapa ya. Aku kan dulu sampai dibilang sama teman-teman, lu langganan banget sih nominasi. Maksud lo gimana? Ya pokoknya lu nominasi, lu mau sinetron, mau film. Ya alhamdulillah, puji Tuhan aku bilang itu. Lalu festival itu tahun berapa saya lupa. Saya diminta oleh sutradara karena sutradaranya lagi di luar, ya film gue menang. Padahal belum pengumuman loh. Saya kaget kan, kok tahu sih mas? Iya, lu wakilin gue, gitu kan? Oke, aku datang. Juri, tau-tau nyamperin aku salah satu, nggak usah sebut namanya karena mereka masih ada. Ya nominasi juga pemenang. Itu maksud lo? Iya lo benar. Gue udah tahu.
gue kesini ngewakili sutradara yang katanya filmnya menang. Gue juga nggak tahu dia dapat bocoran dari mana. Nah makanya ban bocor kempes semua kan, nggak bisa jalan. Ini kan logikanya begitu. Nah kalau dengan film begini, kalau ini bisa dibocorin, ya nggak jalan-jalan. Karena semua mengambil kesempatan hanya untuk kepentingan egonya, tidak lagi kepentingan kepedulian untuk sesama. Mereka sadar nggak sih? Emang mereka bisa hidup terus? Enggak kan? Tapi biarlah dunia perfilman itu berjalan, biarlah generasi baru ini berjalan, tapi dengan benar gitu. Karena kebenaran Tuhan itu nggak gampang. Tapi masukan sudah sering Bunda sampaikan ya ke seluruh banyak sih. Tapi ya dia anggap remeh karena memang beberapa produser baru juga kalau misalnya pernah ada sampai nyeletuk gini. Ada yang emak manggil aku, ada om, ada macam-macam. Mak, mainnya bantuin gue sehari syuting. Oke. Gue bayar segini ya. Aku ini, maksud lo? Ini transport apa nih? Karena kecil sekali kan? Enggak mak, lu honor segini. Lu kok nggak ngehargain gue sih? Lu hargain perjuangan gue sekian puluh tahun nih di film. Nggak dihargain gue. Dan terakhir dia jawab apa? Udah untung lo gue calling. Serius, dan itu terjadi sama aku. Aku hanya bersyukur aja sama Tuhan. Tuhan, orang ini tidak mengerti dan tidak tahu apa yang dilakukan. Tuhan lah yang punya hak menghakimi. Itu aja. Habis gue berantem juga bunuh-bunuhan. Yang ada kalau dia mati gue yang masuk penjara. Kan gitu. Itu udah seru ya ngomong sama Bunda ya. Banyak banget pengalaman. Banyak banget. Banyak liku-liku kehidupan di dunianya, juga di dunia kehidupan Bunda pribadi. Cuman saya dari tadi ngeliat penampilannya aja, Bunda nih di umur segini penampilannya masih seperti ini yang energik gitu loh kan. Lihat, ya kan. Ini kiatnya apa nih Bun? Ya, padahal Bunda sendiri loh, ya kan. Tidak ada pendamping setelah sekian lama Bun ya, tapi tetap lihat energik. Ya sebetulnya sih nggak ada kiat ya, saya lagi belajar sampai sekarang. Apapun yang saya dapat di dalam kehidupan, namanya orang hidup pasti banyak masalah kan. Orang tidur aja juga capek, tidur aja pasti capek. Jadi ada masalah dong, ntar pinggang sakit, ntar ini kan gitu. Saya belajar ikhlas dan bersyukur, itu aja sih. Jadi ya, saya tahu orang lain itu ngebohongin saya tahu. Bukan saya dukun ya. Dari kalimat, akhirnya saya belajar dari kalimat, dari bahasa tubuh itu kelihatan kalau orang itu bohong. Tapi saya cuek aja. Saya cuma paling ke atas lah, kemana lagi? Misalnya saya ngomong sama siapa, teman saya, ntar tuh, seudon aja sih lo gitu kan. Jadi mendingan gue simpen aja. Terus tau-tau kejadian, iya sih kemarin soalnya gue ngeliat gini-gini, gitu aja udah. Kenapa sih Oma nggak ngomong? Ya kan nggak mungkin. Gue nggak tahu kalau dia melakukan ini semua dan mengakibatkan banyak orang merugi. Salah satu kemarin saya bikin charity tentang kajuruhan bola. Oh bola. Nah, saya tanya, ada yang manggil emak, ada yang oma kan, bantu ya, honornya sekian, masih masuk akal, gitu. Oke, berapa hari gue kerja? 3 hari, oke. Ini hasilnya buat apa nih? Kalau ini tayang, hasilnya kita akan bantu yang masih di rumah sakit. Oh, para korban di Pajero itu ya, yang bola kemarin ya. Jadi saya lakukan, syuting lah nih. Saat syuting, ada satu editing mengakui bahwa dia bisa. Itu Desember loh. Sampai kemarin, awal Maret, itu film gak dipapain. Masih berantakan. Akhirnya yang tadinya kita mau roadshow, yang katanya, kata orang Malang, Pak Dahlan Iskan sampai respon bagus, karena kita hanya membuat trailer. Trailer sih oke. Karena kita memang niatnya bantu orang. Kalau memang itu punya penghasilan, kan bantu orang, bukan buat kekayaan kita. Kalau mau kaya gampang, jual sabu. Gampang, tapi ditangkap. Tapi kecewa juga ibunya jadinya mau ngebantu kalau hasilnya enggak. Kecewa. Misinya bagus ya? Misinya bagus. Ada satu lagi tentang HIV. Kita selama ini nggak tahu kalau HIV itu di Jawa Barat banyak banget.
Itu juga gitu. Mak bantu mak berapa hari? 5 hari, oke. Tapi kita bereskin, oke. Kemarin saya sempat tanyain, karena kejadian Malang itu hari saya tanya, sampai mana editing? Mak gini. Nah saya kasih tahu. Ini saya pengalaman Malang, kamu cek. Kita kan mau menghasilkan ini diputer, uangnya itu untuk membina yang pada sakit, dibeliin obat gratis. Dari yang namanya pita merah. Gitu loh. Itu yang terjadi sama saya. Jadi saya bukan sok baik ya. Apa sih kalau kita bagi-bagi uang karena saya kaya, nggak aneh. Tapi kalau kita berbagi dengan rasa cinta kita, dengan sesama kasih kita, dengan sama peduli, kan mungkin bisa indah, nyaman kita. Berarti yang saya tangkap adalah nggak semua punya hatinya bisa sosial tinggi ya, Mak. Kembali lagi kegiatan sosial juga ujung-ujungnya ada sesuatu yang dicari ya, yang itu yang makanya kejadian-kejadian mah akhirnya nggak terrealisasi akhirnya kan. Mungkin ada di hati belum ada yang niat baik, masih belum full semuanya gitu kali, Mak. Makanya kegiatan-kegiatan sosial memang kalau tidak dijalankan dengan hati yang semuanya sepakat untuk ini jiwa sosial, tuh kalau ada yang bengkok sedikit tuh bisa nggak terlaksana. Pengalaman-pengalaman begitu memang banyak. Iya, emang sih kemarin jadi saya buka-buka IG terus ada tulisan bahwa orang Indonesia ini pinter, tapi buruk. Lalu saya cari tahu dong buruknya apa nih. Ternyata saya share ke teman-teman saya yang intel lah apalah. Mak, ini sama dengan licik. Jadi kan banyak orang pinter, tapi mengkambing hitamkan orang-orang bodoh. Kayak aku tadi baru lihat tuh, ngomong soal bola ya. Saya sih tidak begitu suka lagi sekarang karena udah tua. Dulu hobi banget bola. Israel nggak bisa ke Indonesia. Iya. Itu alasannya apa? Itu saya nggak tahu. Ini kan bola, olahraga yang mungkin bisa membawa negaranya kan gitu. Kenapa sih? Apa itu orang-orang Israel mau nyebarin agama atau mau membuat orang Indonesia atau apapun menjadi Yahudi? Kan enggak juga. Gitu loh. Kenapa sih kita nggak terima? Dia tuh diciptakan sama Tuhan, tapi yang punya hak dia ada di Israel kan Tuhan. Kalau dia tahu bisa milih, nggak, gue mau di Indonesia dulu deh. Misalnya, gue lahir di sini kan nggak mungkin. Jadi kenapa sih nggak harus luas hati? Jangan pernah memihak manapun. Kita manusia di mata Tuhan sama kok. Itu sih yang saya sayangkan. Makanya tadi saya lihat sebentar di TV. Duh, kenapa sih? Itu aja sih. Nggak tahu deh kalau. Tapi ya aku tadi lihat Pak Mahfud dia menjamin walaupun itu Israel, dia bermain di Indonesia aman. Ya, Oke. Pemirsa, ya tadi saya terpesona gitu kan sama pembicaraan dari Mbak Yeti Surahman, Bunda Yeti Surahman kalau saya manggilnya karena senior lah, saya belum lahir, dia Bunda sudah aktif dunia entertain. Jadi banyak juga pengalaman akhirnya yang saya dapat dari seorang Bunda. Dan kalau ini dikupas terus gitu kan, nggak habis. Ini bisa berapa episode nih, tapi kita tahan sampai sini aja, kita berkomunikasi dengan Bunda ya kan. Nanti ada waktu-waktu lagi momen-momen episode bagus selanjutnya ya kan, saya panggil Bunda lagi untuk sharingnya yang lebih mantep gitu kan, yang lebih luas, yang akhirnya masyarakat khususnya para pelaku industri film gitu kan bisa mendapatkan ilmu juga, apalagi yang baru-baru ya dari Mbak Yeti. Sepertinya itu saja pembicaraan saya hari ini dengan artis senior Mbak Yeti Surahman. Semoga semua yang diinformasikan Mbak Yeti itu untuk kemajuan bangsa ini. Ya. Itu saja dari saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.